Shalom, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada saat ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan melalui ibadah online. Kita percaya walaupun kita tidak bisa bertatap muka, kita percaya Tuhan hadir bersama dengan kita. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya Yesus. Kita sembah Allah kita. Hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau Tuhan kami mendapatkan kesembuhan. Hanya di dalam Engkau kami dapat kelepasan Tuhan, bahkan kemenangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami ingin memuji kebesaran nama-Mu. Biarlah semua pujian hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Engkau pimpin Tuhan kami dari awal sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang layak menerima segala pujian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kita boleh kembali datang kepada Tuhan melalui ibadah online ini. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Kita tetap bersuka cita dan kita percaya bahwa senantiasa Tuhan beserta dengan kita. Amin. Kita akan pujikan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Biarlah kita senantiasa bersuka cita di dalam Dia. Amin. Kita akan lanjutkan lagi dengan pujian, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Haleluya Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Ku
percaya bahwa di dalam Tuhan kita akan merasa aman. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita agar hati kita tumbuh dan firman Tuhan dapat menjadi rema di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami datang kepada Tuhan. Engkau pemilik khalik dan bumi, segala isinya. Kami menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa. Dan saat ini Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, urapi setiap para pendengar, sehingga firman-Mu boleh berkuasa dan memberkati setiap kami para pendengar. Kiranya Tuhan menyertai dalam pemberitaan firman ini ya Tuhan, dari awal sehingga sampai akhirnya, biarlah firman-Mu hidup dan menghidupi setiap kami para pendengar, orang percaya dan orang pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati segala peralatan, Kau berkati segala semuanya, kiranya kuasa Roh Kudus menguasai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran Tuhan Yesus sebagian dari firman ini. Marilah kita renungkan, dan saya mengangkat topik pelayanan dan hamba ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara mengenai tentang pelayanan ya, apa yang ada di benak saudara ya, konsep apa yang ada di dalam kita masing-masing. Tentu masing-masing mempunyai konsep pelayanan ya. Mungkin pelayanan kami selama ini sudah cocok ya, sudah cocok dengan standar saya ya. Nah Bapak Ibu yang kasih, semua pasti mempunyai konsep berbeda-beda ya. Nah tapi kita sebagai umat pilihan Tuhan, umat percaya, tentunya berpegang pada firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini ya, kitab suci yang kita percayai bahwa ini adalah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang bagaimana perbedaan antara pelayan dan hamba ya. Nah, saudara kasih, kalau kita salah penafsir ya, bahwa kita sudah diberkati dan sudah menjadi umat pilihan Tuhan, sudah diselamatkan. Nah, tentunya saudara, kita harus mempunyai iman bahwa setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus, diselamatkan, tentu kita harus ada kewajiban, yaitu melayani Tuhan ya. Kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa menjadi perhambaan Kristus ya. Kita menjadi hamba Kristus. Nah tentunya itulah yang harus kita jalankan di dalam kehidupan percaya kita kepada Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, dalam konsep pelayanan ya, kita ada di dalam Alkitab, saya menemukan ada dua bagian, yaitu pelayan ya, atau bisa dikatakan dengan bahasa Inggrisnya servant, atau bahasa lain diakonos ya, jawatan pelayan gereja ya. Kemudian yang kedua adalah hamba. Kata hamba dalam bahasa Yunani adalah doulos ya, doulos. Nah, adalah budak, slave. Artinya adalah hamba yang terikat. Dahulu kala hamba itu diperjualbelikan, maka hidup seorang hamba ditentukan oleh tuannya ya. Diakonos dari bahasa Yunani, diaken bahasa Belanda yang artinya jawatan atau pelayan gereja. Nah, saya tidak membahas lebih detail lagi tentang pelayanan atau melayani. Namun saya hanya mencoba mendefinisikan bahwa pelayan Tuhan adalah orang percaya ya. Bukan hanya pendeta atau aktivis atau orang-orang tertentu yang menjabat di jabatan gereja, yang melakukan pelayanan baik dalam lingkup gereja maupun di luar gereja. Namun saudara, bahwa seorang percaya kepada Tuhan, kalau saudara itu
otomatis sudah harus menjadi pelayan juga ya. Jadi bukan hanya para pendeta, hamba Tuhan, namun semua orang percaya harus menjadi pelayan Kristus ya. Nah, yang kedua, doulos dari bahasa Yunani adalah budak, slave, artinya hamba yang terikat dengan tuannya. Jadi seharusnya jika seorang menyatakan dia seorang hamba Tuhan, maka dia akan melayani Tuhan dengan seluruh hidupnya tanpa terikat waktu dan kondisi. Nah, saudara, kita mau belajar tentang bagaimana pelayanan Tuhan ya yang dilakukan oleh para murid Tuhan Yesus. Kita melihat proses pelayanan sewaktu mereka dipanggil untuk menjadi muridnya ya, sampai pada akhir Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini ya. Nah, kita tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus terus mengikuti ya perjalanan dengan pelayanan dengan mengiring Tuhan Yesus ya. Nah, Petrus dan murid-muridnya yang lain ya, pada awalnya mereka itu sebagai nelayan, dan banyak orang yang mereka juga sebagian besar nelayan ya, yang mencari ikan di laut. Dan waktu dipanggil mereka langsung meninggalkan semuanya dan menjadi pelikut dan menjadi pelayannya ya. Dan setelah berapa lama melayani, maka pada suatu waktu mereka mempertanyakan kepada Yesus, nah, apa yang akan kami peroleh setelah menjadi pelayan Kristus ya. Nah, itu kita baca dalam Matius 19 ayat 27 ya, saudara, tercatat. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Ya. Bapak Ibu kasih, murid-murid Tuhan Yesus setelah mengikuti beberapa waktu dan mereka tidak sadar bahwa mereka mengikuti Tuhan Yesus ini sudah meninggalkan segala sesuatunya, ya, harta bendanya dan pekerjaannya semua ditinggalkan mengikuti Yesus. Tapi setelah beberapa lama dia mempertanyakan kepada Yesus, apa yang akan didapat ya dalam pengiringan kepada Engkau ya. Nah, saudara, tidak sedikit orang Kristen masih seperti murid Tuhan Yesus, tahapnya masih sebagai pelayan, di mana dalam pikirannya, kalau saya mengikuti Yesus, apa yang akan dapat? Tentunya banyak yang punya pemikiran atau konsep, kalau saya mengikuti Yesus ya, kalau saya bertobat mengikuti Yesus, tentunya hidupnya akan lebih berubah ya, dari miskin akan menjadi kaya, dari yang susah menjadi penuh berkat dan lain sebagainya. Konsep pemikiran orang-orang Kristen banyak yang masih seperti itu ya. Kalau saya mengikuti Yesus, tentunya harus akan mendapatkan berkat-berkat yang lebih daripada sekarang ya. Nah, jadi murid-murid Tuhan Yesus juga seperti itu ya. Jadi mereka masih seperti tahap menjadi pelayan ya. Nah, namun saudara, kita akan melihat bagaimana pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ya. Nah, dalam ayat yang ke-28 dan 30 ya. Matius 19 ayat 28 dan sampai 30 demikian, kata Yesus kepada mereka ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu kasih, saudara, ini jaminan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri ya. Bagaimana
Tuhan Yesus memaklumi ya, murid-muridnya itu bertanya, apa yang akan dapat dari pengeringan saya menjadi melayani kepada Tuhan? Pada engkau timbal baliknya apa ya? Nah, ini jawaban Tuhan Yesus bahwa kalau engkau meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikuti aku dan percaya padaku, maka engkau akan mendapat kembali 100 kali lipat ya, dan engkau memperoleh hidup yang kekal ya. Ini jaminan saudara, bukan manusia yang mengatakan, bukan murid-murid Tuhan Yesus yang lain, tapi Yesus sendiri yang menjamin. Jikalau dia murid-murid Yesus ingin melayani dia, meninggalkan segalanya, ingin melayani dan mengikuti, percaya kepadanya, maka hidupnya akan dijamin ya, bahkan dikembalikan 100 kali. Berarti ini bukan berarti ini satu kiasan saudara, bukan berarti kalau saudara berkorban 1 juta maka akan mendapatkan lebih lagi 100 kali lipat, bukan demikian saudara. Ini kiasan bahwa ketika saudara melayani Tuhan Yesus, maka hidupnya akan dijamin baik di dunia maupun di kekekalan ya, kekekalan bahwa kita sudah akan diberikan tempat yang kekal di sana saudara. Nah, rupanya Petrus dan murid-murid Yesus statusnya ya, tahapnya masih seperti tahap pelayan atau diakonos ya, seorang pelayan yang wajar mendapat imbalan ya dari pelayanannya ya. Zaman sekarang masih banyak para pelayan masih di tahap seperti Petrus ini ya saudara. Kalau saya melayani apa dulu imbalannya, dengan kata lain melayani dengan pamrih ya. Kalau saya melayani di gereja dengan meluangkan waktu, menghabiskan tenaga, dan ini apa gereja yang bisa dapat memberikan kepada saya ya. Nah, konsep sepemikiran ini seorang pelayan ini ya saudara, ini masih memiliki pamrih ya. Bagaimana tingkat iman dari para murid ini masih tingkat para pelayan atau diakonos ya, belum menjadi hamba. Tapi mari kita akan lihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus ini akan dirubah konsep pemikirannya, konsep pelayannya ya, itu akan dirubah, dibereskan oleh Tuhan Yesus, dan kita akan melihat perubahannya saudara yang kasih. Nah saudara, kita akan melihat yang kedua adalah hamba ya. Tadi saya katakan bahwa doulos itu artinya hamba ya. Tuhan Yesus telah memberikan teladan ya, dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu ya sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dengan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara kasih, Tuhan Yesus yang datang, yang dari kemuliaannya turun menjadi umat, jadi manusia, dan dia merendahkan diri menjadi hamba sampai pada mati di kayu salib. Nah saudara, kalau Tuhan Yesus saja memberi contoh kepada manusia, bagaimana kita sebagai manusia ciptaannya tidak mau seperti Tuhan ya. Kita mungkin tidak sampai di kayu salib, mati di kayu salib ya, tapi paling tidak kita harus melayani Tuhan itu seperti Tuhan Yesus, yaitu seperti hamba ya saudara. Kita akan melihat saudara bagaimana tokoh Alkitab yang bisa dikatakan dia sudah menjadi seorang hamba ya. Nah, dalam Lukas 1 ayat 30 sampai 33 saudara, kita akan melihat bagaimana seorang Maria ibu Tuhan Yesus ya, yang awal dijumpai oleh malaikat, dan kita akan melihat responnya bagaimana kemudian Maria ini menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba yang rendah ya. Bahkan
apapun yang Tuhan inginkan di dalam dirinya, bahkan dia akan menyerahkan sepenuhnya. Namun saudara, kita akan melihat dulu bagaimana awalnya malaikat menjumpai Maria. Kita baca Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Bapak yang dikasihi Tuhan, Maria mendapat firman Tuhan ini ketika dia masih bertunangan dengan Yusuf, ya, dan belum menikah. Tapi ketika dia mendapat firman Tuhan melalui malaikatnya, ya, dia rasanya sebagai manusia mungkin bingung, ya. Ini memang di satu sisi dia ini menerima firman Tuhan, tetapi di sisi lain dia sebagai manusia juga sadar bahwa sepengetahuan dia, kalau dia akan mengandung atau akan mengandung seorang anak, tentunya itu secara biologis dia harus menikah dulu atau kawin dulu dengan seorang laki-laki, ya, dan akan dibuahi benih telurnya itu, kemudian secara biologis dia akan mengandung, ya. Makanya ketika malaikat itu bicara bahwa engkau akan mengandung, ya, anak laki-laki, engkau namai Yesus, ya. Anak ini akan menjadi besar, anak Allah yang maha tinggi, ya. Dikaruniai tahta Daud, ya. Dia rasanya bingung, ya. Semakin bingung dia juga, anak itu akan menjadi raja keturunan Yakub, ya. Semakin bingung lagi, saudara. Dan dia, malaikat juga mengatakan kerajaannya tidak akan berkesudahan, dan akhirnya dia kudus anak Allah, ya. Nah, saudara yang kasih, bahwa Maria dia merasa bingung, dan dia mengatakan, bagaimanakah mungkin, ya, bahwa dalam ayat 34 Maria mengatakan, bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami, ya. Nah, kemudian malaikat akan melanjutkan pembinaannya, ya, menjelaskan lebih lanjut, ya, bahwa engkau akan dipakai oleh Allah, ya, menjadi ibu seorang anak yang akan lahir, yang akan dinamai Yesus dan Juru Selamat, ya. Maria sebagai manusia biasa seperti kita tentu ada keterbatasan pemikiran manusia dan tidak mampu melampaui kemahakuasaan Allah, ya. Sehingga dia mengatakan tidak akan mungkin, karena itu dia akan belum bersuami. Nah, saudara yang kasih, malaikat terus memberikan pembinaan, ya, melalui firman-Nya, ya. Nah, sebagai pelayan, ya, tentu kita juga memerlukan pembinaan dari orang-orang yang lebih senior dan lain sebagainya, ya. Nah, untuk apa? Untuk kita semakin mengerti, ya, bahwa kita sebagai orang pelayan, ya, tentu ada tugas-tugas yang lebih tinggi lagi. Semakin kita dibina, semakin kita mengerti sebagai orang pelayan, ya. Nah, dalam ayat 35 malaikat menjawab, ya, ketika Maria ini dia mengatakan bagaimana mungkin, ya, mempertanyakan bagaimana mungkin, saya belum bersuami, ya, akan mengandungnya. Nah, kemudian malaikat melanjutkan firman-Nya bahwa dalam ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi, ya. Roh Kudus akan turun atasmu, ya, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu
akan disebut kudus, anak Allah, ya. Jadi Allah ingin memakai rahim seorang Maria, ya, seorang ibu yang belum seorang wanita yang masih perawan, yang belum bersuami, ya, itu akan dipakai oleh Allah dengan Roh Kudus, ya, dan akan melahirkan seorang anak, ya. Malaikat juga mengenalkan Yohanes Pembaptis dalam ayat 36-nya, dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya itu. Inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, ya. Terus diberikan pembinaan-pembinaan, dan akhirnya Tuhan sudah menunjukkan mujizatnya yang secara akal manusia tidak mungkin. Kalau Elisabet yang sudah divonis mandul oleh Tuhan, disuburkan oleh kandungannya dan mengandung. Nah, saudara yang kasih, Maria semakin dibina, semakin dimengertikan, ya, kehendak Allah. Dan akhirnya setelah diberikan pembinaan-pembinaan itu, malaikat mengakhiri pembinaan dengan mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya. Nah, saudara, ketika malaikat mengatakan demikian, ya, semakin yakinlah bahwa Maria, bahwa apa yang dikehendaki Allah, ya, untuk kepada dirinya, pasti itu akan terjadi, ya. Walaupun secara manusia tidak mungkin, bagi Allah itu mungkin. Nah, inilah imannya semakin meningkat, ya, semakin setelah dalam pembinaan itu semakin imannya semakin bangkit dan percaya bahwa memang bagi Allah itu yang tidak mungkin itu pasti digenapi dan pasti jadi, ya. Maria sebelum mengatakan aku ini adalah hamba Tuhan, dia mengalami pembinaan, ya. Dan dalam ayat 38 kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia, ya. Malaikat Tuhan sebelum Maria imannya dibangkitkan, dia tidak pergi, ya. Tetapi setelah Maria mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, ya. Jadi intinya Maria ini dia sadar bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan yang rendah dan Allah ingin memakainya. Maka dia sadar, silakan Tuhan, silakan pakailah hambamu ini, karena hambamu ini adalah seorang hamba Tuhan, ya. Seorang hamba Tuhan itu harus menurut apa yang menjadi keinginan tuannya, ya. Nah, ketika Maria sudah menyadari, ya, bahwa dia sudah meningkat imannya menjadi seorang hamba, bukan menjadi pelayan lagi. Nah, saudara yang kasih, ketika murid-murid Tuhan Yesus, ya, yang tadi masih tahap dalam pelayanan sebagai pelayan, ya, dia masih memiliki konsep pelayannya itu sebagai hanya pelayan saja, belum menjadi hamba, ya. Karena tadi dia mengatakan dan mempertanyakan, apa untungnya kalau selama ini saya menjadi pelayan engkau, ya. Apa yang akan didapatkan? Nah, ketika terus dibina oleh Tuhan di dalam pelayanannya sehari-hari, terus dia mengikuti firman Tuhan, terus masuk di dalam dirinya, ya. Nah, maka konsep pemikiran pelayanan di dalam yang ada di dalam diri para muridnya itu dirubah, ya, semakin hari dirubah, ya. Nah, seperti Maria, ya, mendengar pernyataan Maria bahwa dia telah memahami rencana dan kehendak Tuhan, maka mereka itu pergi dengan sukacita. Jadi Maria telah memahami konsep pelayanan yang sesungguhnya. Nah, demikian bila seseorang ingin mencapai tahap seperti hamba, saudara, maka perlu lebih dalam mengenali Tuhan Kristus, ya, serta banyak peroleh pembinaan melalui firman-Nya. Pada tahap pelayan,
maka ego, ambisi dan motivasi dalam melayani Tuhan itu akan sering berbenturan, ya, sering tampak muncul, ya. Murid Yesus yang telah melayani beberapa lama juga, lalu mereka juga masih saling mempertanyakan posisinya, ya. Nah, dalam Matius 20 ayat 26, 27, ya, Tuhan Yesus mengajarkan ketika Petrus dan teman-temannya, ya, 12 murid ini mempertanyakan, di antara kami ini siapa, ya, karena kami sudah melayani engkau, di antara kami ini siapa yang terbesar, ya, yang akan menjadi besar. Nah, saudara, mereka saling bertengkar, saling mempertanyakan, saling memperebutkan posisi, ya. Kalau awal tadi saya mempertanyakan apa yang akan mendapatkan kalau dia melayani, kemudian setelah dia sadar bahwa dia seorang pelayan, maka hari demi hari dia masih mempertanyakan posisinya, ya. Nah, Tuhan Yesus juga memberikan pembinaan, ya, pengajarannya juga, ya, karena Tuhan Yesus itu panjang sabar, ya, mengajar murid-muridnya, ya, semakin hari semakin menjadi murid yang taat dan setia, ya. Nah, dalam ayat Matius 20 ayat 26 dan 27, Tuhan Yesus mengajarkan demikian, saudara. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, ya. Nah, saudara, jadi kedua murid Yesus itu mempertanyakan, Yakobus dan Yohanes itu pada suatu hari, ya, mempertanyakan demikian itu, maka mereka itu masih dalam tahap pelayan, ya, belum menjadi hamba, ya. Artinya Yakobus dan ingin menjadi terbesar di antara murid lainnya, maka Tuhan Yesus mengajarkan kalau engkau ingin menjadi terbesar di antara mereka, maka layanilah dulu yang ingin menjadi besar itu semua, menjadi di antara kamu, ya. Jadi, saudara, kalau ingin menjadi besar, ya harus menjadi pelayan, ya. Jadi janganlah saudara mempunyai, ya, ambisi dan motivasi yang seperti murid Tuhan Yesus ini, ya. Namun Tuhan Yesus dengan sabar dia memberikan pengajarannya, ya, terus dibina supaya konsep pemikiran, ya, pelayanan murid-murid Tuhan Yesus dirubahkan terus, ya. Dan ketika dia juga mempertanyakan, dan barang siapa ingin menjadi termuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, ya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan juga, jikalau kamu ingin menjadi termuka di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri yang menjadi hambamu, ya. Jadi, saudara yang kasih, tidak ada yang akan menjadi hamba yang termuka, yang ada saling melayani, ya, satu dengan yang lain. Dan saudara ini, maka jangan pernah berimajinasi, ya, ingin menjadi terbesar atau termuka, ya. Layanilah terus dengan rendah hati, ya. Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa murid-muridnya harus menjadi pelayan dan menjadi rendah hati, ya. Maria telah memiliki konsep pelayanan yang hakiki, yaitu menjadi hamba. Mari kita lihat dalam pujian Maria dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 48, demikian. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambamu. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Nah, saudara yang kasih, Maria telah menjadi hamba, bukan menjadi pelayan lagi, tapi dia sudah menjadi hamba, maka dia bisa memuji, memuliakan Allah, dan bahwa dia menyerahkan kehidupannya. Silakan Tuhan, rahimku bukanlah menjadi milik rahimku lagi, ya. Rahimku adalah milikmu, ya. Bukan menjadi tunanganku Yusuf, tetapi rahimku adalah milik engkau, pakailah, ya. Maka Maria dengan tulus hati dia menyerahkan
segala kehidupannya, karena dia tahu bahwa dia adalah hamba yang rendah, ya, yang harus jadi menurut apa yang menjadi kehendak tuannya, yaitu Tuhan Allah sendiri. Maria sungguh menyadari bahwa hidupnya yang rendah sebagai hamba telah diperhatikan oleh Tuhan, ya, maka dia serahkan hidupnya layak seorang budak. Apa yang diperintahkan oleh tuannya tidak mungkin membantah dan menolaknya, karena seluruh hidup sudah menjadi milik tuannya, ya. Nah, Maria mengutip perkataan Yelisabet dalam Lukas 1 ayat 43, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku, ya. Nah, kita melihat doulos melebihi diakonos, ya. Doulos itu hamba, ya, melebihi seorang pelayan, ya. Seorang hamba akan dapat melebihi seorang pelayan di hadapan Tuhan, karena dia hidupnya seluruhnya untuk mengabdi kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Nah, saudara, apakah seseorang bisa merangkap, ya, keduanya menjadi pelayan atau hamba, ya. Nah, saudara, kalau seorang pelayan hanya pelayan saja, dia belum bisa dikatakan bahwa dia sebagai hamba. Tetapi ketika dia sudah tahapannya menjadi, ya, konsep pemikiran pelayanannya seperti hamba, ya, maka dia otomatis menjadi pelayan. Nah, saudara, dalam Perjanjian Lama juga ada konsep dalam perbudakan, ya. Nah, konsep hamba atau budak dalam Perjanjian Lama, ya, kita lihat dalam Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Ini adalah dalam peraturan dalam perbudakan yang di Mesir, ya. Saya ingin bacakan dalam Keluaran 21 ayat 1 sampai 6, ya. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka, ya. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa, ya. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia, ya. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada Tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu kemudian menjadi hamba dan bekerja untuk selama-lamanya, ya. Hukum perbudakan Mesir, maka budak itu dibatasi 6 tahun, saudara. Ketika seorang tuan membeli budak, ya. Nah, dengan kontrak itu, dengan peraturan yang ada di Mesir itu selama 6 tahun, ya. Dan tahun ke-7 budak tersebut harus dibebaskan, ya. Tapi di sini ada kasus, ya, tertentu ketika budak itu dikatakan ketika seorang budak itu datang seorang diri, maka ketika dia keluar, dia akan keluar sendiri, ya. Tapi kalau dia membawa istrinya, ya, menjadi perbudakan, tinggal bersama tuannya, dan tahun ke-7 mereka juga keluar dengan istrinya. Tetapi dikatakan bahwa kalau budak ini datang sendiri, kemudian tuannya itu memberikan seorang istri, seorang perempuan jadi istrinya, kemudian beranak cucu selama menjadi budak itu, dan ketika
tahun ke-7 ya, budak itu harus meninggalkan diri sendiri ya, sementara istri dan anak-anaknya tinggal di tuannya ya, karena itu pemberian dari tuannya. Nah, saudara, namun ketika budak ini ingin terus bekerja kepada tuannya ya, jadi tahun ke-7 dia ingin bekerja menjadi budak lagi terus selama hidupnya. Nah, tuannya tidak mungkin, dia tidak harus dibebaskan ya, karena ini dia harus melanggar hukum ya, atau peraturan dari yang ada ya. Maka kalau budaknya itu tetap ya kekeh, istilahnya ingin ikut menjadi budak tuannya selama-lamanya, maka tuannya itu ya tentu dia harus memberikan tanda ya kepada budak ini. Tandanya apa, saudara? Dikatakan di dalam peraturan itu bahwa kalau budak ini akan bekerja terus ya, walaupun dia sudah harusnya merdeka, harusnya bebas, tapi dia ini peraturannya itu harus dibawa ke Allah dan dia tusuk ya di tiang pintu atau di pintu, tusuk telinganya ya, supaya apa? Ini supaya menjadi tanda bahwa budak tersebut adalah budak yang semestinya dia sudah bebas, tapi ingin menjadi budak untuk selama-lamanya menjadi budak tuannya. Nah, saudara, menarik di sini, kenapa budak ini ingin terus mengikuti tuannya ya? Dia sudah punya hak untuk bebas ya. Dia sudah tidak menjadi budak lagi. Harusnya dia bisa lari keluar dan bebas ya. Tetapi apa yang menjadi niat dia untuk tinggal bersama tuannya selama-lamanya? Karena dia sudah terlalu mencintai. Dikatakan dia sudah mencintai tuannya, dan bukan hanya tuannya juga, segala istrinya, segala isi yang ada di rumahnya ya, keluarganya. Dia juga sudah punya keluarga sendiri, mungkin tadi ada diberi istri dan anak-anaknya. Dia sudah terlanjur mencintai tuannya dan segala isi, maka dia tidak mau meninggalkan tuannya itu. Resikonya, saudara, bahwa kalau dia meninggalkan tidak mau meninggalkan ini, maka dia harus diberi tanda, yaitu telinganya harus ditusuk. Saudara, saya membayangkan telinga ditusuk dengan mungkin paku yang besar ya, supaya ada bekasnya bahwa ini adalah kupingnya, yang telinganya yang bolong ya. Mungkin kalau dia pergi kemana-mana, dia terlihat bahwa dia adalah budak yang harusnya sudah bebas, tapi dia bekerja terus selama-lamanya pada tuannya. Saudara, apa yang menjadi niat budak tadi adalah dia mencintai tuannya. Nah, ini konsep menjadi seorang hamba yang ada di dalam perjanjian lama, ini dibawa kepada perjanjian baru ya, saudara, di mana Maria juga dia sudah menyatakan bahwa dia sudah menyadari bahwa dia mencintai Tuhan, mencintai tuannya, maka segala apa yang dia miliki ya, baik kehidupannya dan sebagainya, dia menyerahkan kepada Tuhan ya. Tuhanlah yang menjadi keinginan di dalam hidupnya ya. Nah, seorang budak yang seharusnya sudah bebas, dia tidak mau merdeka tapi mau mengabdi kepada tuannya seumur hidupnya. Menurut hukum tidak diperkenankan kalau budak sebelum merdeka, maka tuannya harus melepaskan ya. Namun karena budak ini ya terlalu mengasihi. Nah, saudara, seorang pelayan ya, mungkin kadang dalam pelayanan gereja ya konsepnya kan seperti ya masih seperti pelayan begitu ya. Jadi kalau ada tugas
ya melayani, tapi kalau tidak ada tugas tidak melayani ya. Nah, ini konsep pemikiran dalam pelayanan seperti itu ya. Tapi kalau seorang sudah meningkat menjadi seorang hamba ya, kita harus menyadari bahwa ketika kita menjadi melayani Tuhan, itu konsepnya konsep hamba ya saudara. Saya berharap dan juga diri saya dan saudara sekalian, maka kita akan meningkatkan pelayanan kita bukan sebagai hanya pelayan saja ya, yang hanya terikat waktu, yang hanya terikat jadwal ya. Kalau tidak ada jadwal kita tidak melayani, kalau kita tidak disuruh, ditugaskan, kita diam saja tidak melayani. Tapi seorang hamba, saudara, apapun yang dia tidak diperintah atau tidak diminta oleh tuannya, dia tetap bekerja ya, karena dia selalu mencintai tuannya ya. Nah, konsep yang ada di dalam hamba yang ada di dalam perjanjian lama ini, saudara, kita pakai di dalam konsep pelayanan kita dalam sebagai umat Tuhan yang percaya, yang sudah dibebaskan dari hukum kekekalan ya. Maka kita harus bersyukur dan kita harus mengembalikan ya, imbal balik kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka kita harus melayani Dia ya, dengan konsep seperti hamba. Kalau pelayan ya saudara, seringkali dalam gereja kalau masih semua memiliki konsep hanya sebagai pelayan ya, tentu ini risiko atau berpotensi ya untuk gampang keluar ya. Sedikit-sedikit kalau tersinggung ya, mungkin satu dengan yang lain, nah maka keluar ya. Nah, karena masih konsepnya masih menjadi pelayan ya. Tapi kalau kita menjadi di dalam gereja banyak dulos ya, maka gereja ini akan terus bertumbuh ya, karena dia para pelayannya sudah menyadari bahwa dia adalah seorang hamba ya, yang bukan hanya bukan mencintai pekerjaan, bukan mencintai gereja ya, bukan hanya mencintai komunitas, tapi lebih dari itu karena kita mencintai Tuhan ya, Tuhan yang kita sembah yaitu Tuhan Yesus. Dan kalau kita punya konsep seperti itu ya, maka pelayanan kita akan terus meningkat ya, dan akan menjadi pelayan yang memiliki dedikasi yang tinggi. Dan demikian juga saudara apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita melihat bagaimana tadi murid-murid Tuhan Yesus dirubah konsepnya dari menjadi pelayan menjadi hamba ya. Nah, saudara, ketika Petrus dan murid-murid lainnya ya, waktu itu dalam Yohanes 6 ya, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki ya. Nah, kalau di jumlah mungkin dengan anak-anak dan perempuan mungkin 10.000 ya. Nah, saudara, begitu banyak orang yang harus diberi makan, tentunya Tuhan Yesus memerlukan para pelayan yang membagikan. Selain murid-murid Tuhan Yesus 12 itu, yang lain juga ada murid-murid lain ya, mereka melayani, membagikan roti ini kepada orang-orang banyak itu ya. Nah, saudara, ketika semua mukjizat itu sudah dilakukan dan Tuhan Yesus sudah membagikan roti ya, mereka sudah kenyang bahkan tersisa ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya dan banyak orang masih mengikuti ya. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus, selain murid-murid Tuhan Yesus, dan mereka, saya percaya mereka juga yang melayani tadi 5.000 orang tadi, mereka masih mengikuti Tuhan Yesus. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 67-68 ya. Nah, sebelumnya itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa ialah roti hidup ya. Dan barang siapa kau makan dagingku dan minum darahku ya, kau akan
diselamatkan, ya. Nah, perkataan Tuhan Yesus ini dianggap perkataan yang keras, ya, dan mereka tidak mengerti, ya. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, banyak di antara murid-murid dikatakan meninggalkan dia, ya. Murid-murid Tuhan Yesus di sini bukan murid-murid yang 12 ini, tetapi murid-murid Yesus lainnya dan orang-orang rombongan pelayan-pelayan yang tadi, ya. Mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi kita lihat, ya, bagaimana ke-12 murid inti Tuhan Yesus ini ketika Tuhan Yesus bertanya demikian, ya. Dalam ayat 60, Yohanes 6 ayat 67, kalian tidak pergi juga, ya. Tuhan Yesus menyindir juga, ya, menawarkan kepada murid-muridnya. Oh, yang mereka meninggalkan karena mereka hanya sebatas pelayan saja, ya. Tahapnya pelayan, bukan hamba, ya. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus menawarkan atau menyindir ini, apa yang dijawab murid-murid Tuhan Yesus? Diwakili oleh Simon, ya. Dia mengatakan demikian, saudara. Kemana kami harus pergi, ya? Nah, ini perkataan murid Tuhan Yesus ini menandakan bahwa biarpun mereka pergi meninggalkan, ya, selain murid-murid Tuhan Yesus lainnya ini meninggalkan Tuhan Yesus, ya, karena perkataan Tuhan Yesus keras, tapi kami tidak akan pergi, ya. Nah, saudara, kita bisa melihat bagaimana konsep pelayanan murid-murid Tuhan Yesus ini sudah meningkat, ya, tahapannya sebagai hamba, ya. Karena kita dari jawaban kita tahu bahwa sekalipun dia orang-orang meninggalkan dan kami akan terus mengikuti kemana engkau pergi, ya. Artinya level Simon Petrus dan murid-murid Yesus lainnya telah menjadi doulos, hamba demi mencintai Kristus. Maka kita mau pergi darinya, ya. Kemana saja diperintahkan akan terus melayaninya. Kita melihat semua murid Yesus sampai pada akhir hidupnya tidak menyangkal lagi, namun banyak memikul salib, bahkan kebanyakan menjadi martir bagi Kristus, ya. Jadi konsep pelayanan murid-murid Tuhan Yesus pada akhirnya dia dari awal menjadi hanya pelayan dirubah menjadi hamba, ya. Jadi ketika dia sudah sadar dan dia menjadi hamba, maka hidupnya itu tidak semuanya diserahkan kepada Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, ya, mereka akan melanjutkan pelayanannya, ya, menjadi hamba sampai akhir hidupnya, ya. Nah, demikian saudara, bagaimana dengan kita yang sekarang hidup di dalam zaman, ya, sekarang? Apakah kita mau seperti murid-murid Tuhan Yesus hanya di tingkat pelayan saja, ataukah kita terus meningkat, ya? Kalau kita ingin terus ditingkatkan, maka kita perlu pembinaan melalui firman Tuhan, ya. Saya yakin kita tidak ada seseorang pelayan pun yang tidak mau dibina, ya. Kalaupun ada, itu tentunya mereka itu tidak akan meningkatkan pelayanannya, ya. Maka saudara yang kasih, saya ingin mengakhiri bahwa marilah kita menyadari bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan yang sudah diselamatkan, ya. Pelayanan bukan hanya untuk para pelayan, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta atau para aktivis, tapi bagi orang yang percaya pada Tuhan, maka dia harus melayani Tuhan, ya. Karena Tuhan datang, dia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, ya. Nah, itulah sebabnya bahwa Tuhan Yesus saja datang untuk melayani. Apakah kita hanya ingin dilayani, ya? Maka kita harus sadar bahwa kita harus mau menjadi pelayan. Demikianlah saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita renungkan firman Tuhan ini dan kita hidupi dalam diri masing-masing, dan kita akan menyadari bahwa kita umat pilihan Tuhan
sadar bahwa kita harus melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah Engkau taburkan melalui hamba-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu tidak sia-sia, tapi kami percaya bahwa firman-Mu akan merubah konsep pemikiran kami semua, bahwa kami hendaklah menjadi pelayan-pelayan yang seperti hamba ya Tuhan, yang seperti Engkau yang sudah mencontoh bahwa Engkau datang ke dunia ini menjadi hamba dan bukan untuk dilayani tapi untuk melayani ya Tuhan. Bahwa contoh yang sudah Engkau terapkan di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, demikian juga Tuhan mencontohkan kepada generasi kami yang ada di hidup yang zaman sekarang ini ya Tuhan, yang menjadi murid-murid-Mu Tuhan Yesus. Maka kami boleh menyadari bahwa kami harus melayani Engkau dalam kehidupan kami. Hidup kami bukan menjadi milik kami sendiri. Hidup kami bukan menjadi milik keluarga kami, bukan menjadi yang lain. Tapi kami menyadari bahwa hidup kami adalah milik Engkau ya Tuhan. Maka pakailah hidup kami sesuka Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau punya rencana yang indah di dalam memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau berkati setiap para pendengar dimanapun berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menuntun, menyertai di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan melihat beberapa pengumuman. Untuk hari Jumat, Komsel online pukul 19 sampai 21. Dan hari Minggu ibadah onsite di Jalan Mangga. Untuk sementara lansia dan anak ibadah di rumah dilayani ibadah secara online via YouTube. Doa syafaat, kita saling mendoakan tiap-tiap jemaat dan juga berdoa bagi bangsa dan negara. Bagi saudara yang ingin memberkati pelayanan di GBS Hosana, untuk persembahan dan perpuluhan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir ibadah ini. Kami segenap pengurus GBS Hosana mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah memberkati pelayanan kami. Tuhan membalas dengan berlimpahnya. Salam sehat, kami ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan masa pandemi dan berolahraga. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Demikian pengumuman, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.